Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya. Kali ini percobaan tentang interferometer Michelson. Untuk langkah-langkah percobaannya, yang pertama yaitu tempatkan laser dan interferometer berjauhan dengan jarak sekitar 10-20 cm. Kemudian hidupkan laser dan lihat gambar berikut ini untuk melihat skemanya. Nah, kemudian yang kedua, longgarkan baut yang memegang beam splitter hingga sinar laser tidak mengenai beam splitter. Longgarkan baut yang memegang cermin bergerak. Berkas pantul menghantam bagian laser sepanjang garis vertikal melalui aperture. Kemudian yang ketiga, rotasikan beam splitter sehingga permukaannya membentuk sudut 45 derajat dengan berkas datang. Tiap lintasan menghasilkan lebih dari satu spot laser karena pemantulan ganda beam splitter. Usahakan kedua set itu sedekat mungkin, kemudian kuatkan bautnya. Kemudian yang keempat, longgarkan baut yang memegang beam splitter hingga sinar laser tidak mengenai beam splitter. Longgarkan baut yang memegang cermin bergerak. Berkas pantul menghantam bagian laser sepanjang garis vertikal melalui aperture. Nah, seperti pada skema berikut ini. Nah, selanjutnya pengaturan panjang gelombang. Yang pertama yaitu atur laser dan interferometer seperti diterangkan sebelumnya, sehingga dapat terlihat dengan jelas fringe melingkar. Kemudian yang kedua, adjust atau atur atau style knob micrometer sehingga lengan levernya kira-kira paralel dengan sisi dasar interferometer. Dalam posisi ini, hubungan antara rotasi knob dan pergerakan cermin mendekati linier. Nah, selanjutnya yang ketiga, putar knob micrometer satu putaran penuh arah counterclockwise. Lanjutkan memutar counterclockwise hingga angka 0 pada knob terarah dengan tanda indeks. Abaikan backlash yang terjadi ketika memutar reverse. Kemudian yang keempat, jika memakai secarik kertas kosong sebagai layar, tandailah rujukan pada kertas di antara dua fringe. Akan lebih mudah menghitung fringe jika tanda rujukan adalah satu atau dua fringe di luar pusat bola. Kemudian yang kelima, putar pelan-pelan knob meter counterclockwise hingga jumlah fringe yang melewati tanda rujukan tadi. Lanjutkan hingga hitungan sekitar 20 fringe atau lebih. Ketika selesai menghitung fringe, itu seharusnya sama posisinya dengan tanda rujukan, tanda ketika mulai menghitung. Kemudian yang keenam, catat beberapa jarak pergeseran cermin yang bergerak ke arah beam splitter ketika memutar knob micrometer. Itu dapat disebut dm. Kemudian yang ketujuh, catat beberapa fringe yang melewati tanda rujukan tadi dan itu dapat disebut M. Yang kedelapan, hitung panjang gelombang laser. Yang kesembilan, hitung persentase perbedaan panjang gelombang antara pengukuran dengan laser tertera spesifikasi alat. Selanjutnya, pengukuran indeks refraksi udara. Yang pertama, atur laser dan interferometer seperti diterangkan sebelumnya, sehingga dapat terlihat dengan jelas fringe melingkar. Yang kedua, setup percobaan seperti gambar 4.6. Tekan hose udara dari pompa vakum melalui keluaran lubang udara untuk mengosongkan chamber. Masukkan plug bentuk pisang dari vakum chamber ke dalam lubang di dasar interferometer, yaitu antara cermin tetap dan beam splitter. Selanjutnya, yang ketiga, atur baut pengaruh dari cermin tetap sehingga pusat bola interferensi jelas kelihatan pada layar. Pola fringe kadang terganggu oleh ketidakteraturan dalam ujung gelas chamber. Yang keempat,
Usahakan vakum chamber tegak lurus terhadap berkas laser. Putar chamber pelan-pelan dan amati efek pada fringe interferensi. Yang kelima, untuk membuat variasi tekanan, mulailah dari tekanan chamber yang kosong, kemudian biarkan udara masuk sedikit demi sedikit sambil diadakan pengukuran. Dan yang keenam, catat P, yaitu pembacaan pompa vakum mula-mula. Nah, skema alatnya seperti pada gambar berikut ini, dapat dilihat pada layar. Kemudian yang ketujuh, tanda titik rujukan antara sepasang fringe pada layar pengamatan. Pompalah pelan-pelan udara keluar dari chamber ke suatu tekanan tertentu. Saat melakukan ini, hitunglah delta M, yaitu jumlah fringe yang melewati titik rujukan tadi. Catat delta M juga tekanan akhir pada pompa P. Terima kasih.